Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, sehat selalu semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat yang pertama, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dilihat peta konsep pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur politik, kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir adalah warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Oke, yang pertama kita belajar tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Sebelum ke suprastruktur dan infrastruktur politik, kita belajar dulu tentang sistem politik. Yang pertama, sistem politik menurut David Aston. Sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai mana dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Kemudian, menurut Robert Adler, adalah sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Kemudian menurut Rusandi Kantaprawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik yang tergolong ke dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Berikutnya adalah kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Berikutnya adalah kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Selanjutnya adalah media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Patuhi protokol kesehatan, sehat selalu semuanya. Matur nuwun, see you next week.